apa itu pengertian tentang sekuritas ya. Sekuritas itu adalah sebuah instrumen ya teman, keuangan yang diperdagangkan di pasar finansial. Istilah ini mencakup berbagai bentuk aset instrumen keuangan. Contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. Sebagai pemilik sekuritas, Anda memiliki klaim atas suatu nilai tertentu, baik itu dalam bentuk kepemilikan ya, contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, atau instrumen keuangan lainnya, maupun klaim atas pembayaran tertentu. Nah, sekuritas itu merujuk pada instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Ini adalah instrumen yang dapat diperjualbelikan di pasar keuangan. Pasar keuangan itu dalam arti sekuritas itu adalah pasar modal ya teman, adalah tempat untuk berinvestasi di aset instrumen keuangan. Nah, ada contoh ya teman untuk aset instrumen keuangan di sekuritas. Yang pertama itu adalah saham. Saham itu adalah representasi kepemilikan dalam suatu perusahaan. Jadi pemegang saham itu memiliki hak ya atas dividen dan hak suara dalam keputusan suatu perusahaan. Jadi saham itu adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan. Membeli saham artinya Anda membeli bagian dari perusahaan tersebut, meskipun hanya sebagian kecil ya teman dari perusahaan itu. Dan perusahaan itu akan berhak membagikan dividen bagi hasil jika perusahaan itu memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Yang kedua ada namanya obligasi. Obligasi itu adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk meminjamkan uang dari investor. Obligasi itu berupa bunga ya atau kupon kepada pemegang atau seperti ya, obligasi itu hampir mirip seperti peer-to-peer lending, tetapi kalau obligasi itu hanya surat hutang ya. Misalnya perusahaan pemerintah itu punya hutang kepada investor, dia akan menerbitkan berupa bunga atau kupon ya teman, bunga atau kupon yang akan diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai cara untuk meminjam uang dari investor. Nah, obligasi itu fungsinya untuk infrastruktur pembangunan pemerintahan. Nah, obligasi itu memberikan bunga ya kepada bunga atau kupon ya kepada pemegang dan untuk kembali dalam reinvestasi ke tanggal jatuh temponya. Dan yang ketiga itu adalah reksadana. Reksadana itu adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio yang beragam. Nah, reksadana itu seperti tempat wadah aset instrumen investasi. Jadi seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan dimasukin dalam jadi satu, kemudian diatur ya oleh manajer investasi. Nah, itu yang disebut dengan reksadana. Reksadana adalah wadah investasi ya teman, yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio aset yang beragam. Seperti itu ya. Nah, investor itu juga memperoleh keuntungan dari kinerja portofolio aset instrumen investasi yang kalian berinvestasi di reksadana. Selanjutnya ada namanya derivatif. Derivatif itu adalah kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset yang mendasari seperti saham, mata uang, komoditas, atau indeks. Contoh derivatif itu termasuk kayak opsi, futur, dan swap. Derivatif adalah perdagangan investasi kontrak berjangka ya, seperti kayak kita menggunakan margin atau menggunakan leverage, pinjaman utang ya, pinjaman leverage ya, untuk trading seperti itu ya. Investasi itu juga bisa untuk trading. Jadi derivatif itu untuk trading ya, untuk jangka investasi, untuk jangka menengah, untuk margin ya mungkin ya. Itu kalian kalau berinvestasi itu di sekuritas itu juga banyak yang menyediakan margin ya teman-teman, margin option ya. Ya, kalian bisa pinjaman modal ya. Nanti kalau leverage kalian kali 7 ya, kalian bisa berinvestasi di dalam jangka waktu menengah. Nah, derivatif itu kalian nggak bisa berinvestasi
untuk jangka panjang, karena derivatif itu sifatnya investasi tapi spekulasi ya teman-teman. Kita nggak bisa untuk jangka panjang karena ini derivatif untuk kontrak berjangka. Jadi untuk kalian yang berinvestasi, sebaiknya kalian berinvestasi di spot ya. Spot itu investasi di portofolio aset investasi di spot ya, bukan di derivatif ya. Selanjutnya itu ada surat berharga lainnya. Surat berharga lainnya tuh bisa seperti sertifikat deposito, atau ada seperti trading saham, yaitu waran ya, waran struktur dan waran biasa. Itu ada di sekuritas juga ya teman. Dan selanjutnya itu ada namanya tabungan deposito. Nah, sekuritas itu juga menyediakan deposito seperti layaknya deposito di perbankan. Dan untuk tabungan deposito itu sangat kecil ya teman, sangat kecil. Untuk bunganya itu tergantung sekuritas itu menyediakan, ada yang relatif tinggi, ada yang minim ya, tergantung profil risiko kalian. Ada yang moderat, ada yang agresif, ya, ada yang konservatif. Itu tergantung profil risiko kalian ya. Namun untuk pencairan deposito hanya dapat dilakukan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Kalian nggak bisa mencairkan hasil investasi kalian sebelum jangka waktunya berakhir, seperti deposito perbankan ya teman-teman. Nah, deposito itu akan jatuh tempo jika kalian memperpanjang secara otomatis atau yang disebut ARO, automatic roll over ya, dan bisa juga dapat dalam data uang atau dalam mata uang asing ya. Setiap bank itu menawarkan suku bunga yang berbeda-beda untuk jangka waktu yang ditawarkan sebagai yang disebut dengan tenor ya. Kalau industri perbankan itu seringkali menawarkan tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Itu biasanya dalam kelipatan 1, 3, 6, dan 12 bulan. Sebelum memutuskan untuk mendepositkan dana, sebaiknya Anda untuk mengetahui profil risiko investasi kalian. Jadi kalau kalian udah tahu profil risiko kalian deposito, misalnya deposito kalian tuh untuk dana darurat ya, untuk 12 tahun untuk 1 tahun 12 bulan, itu kalian bisa masukin ke deposito. Tapi kalau misalnya kalian hanya untuk jangka panjang atau untuk dana darurat, atau untuk dana darurat misalnya 6 bulan ya, kalian bisa menggunakan tabungan deposito. Tapi kalau dana darurat yang mendesak sekali dalam 1 bulan, seminggu, itu nggak bisa ya teman. Minimal itu untuk deposito itu di sekuritas itu biasanya ditawarkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan ya. Jadi saya akan bahas kesimpulannya aja ya teman-teman. Jadi sekuritas itu memainkan peran penting dalam ekonomi karena memungkinkan aliran modal, pasar modal ya, antara investor dan entitas. Entitas itu apa? Entitas itu adalah perusahaan yang memurnikan dana seperti perusahaan dan pemerintah. Melalui investasi dalam sekuritas, investor dapat mengalokasikan modal mereka, sementara pihak yang memerlukan dana dapat memperoleh sumber pembiayaan. Jadi sekuritas itu memiliki peran penting dalam pasar keuangan karena memberikan investor akses untuk berinvestasi dan mengalokasikan modal mereka secara efisien. Dalam investasi, pemahaman tentang berbagai jenis sekuritas dan karakteristik sangat penting untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Sekuritas adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal dan mewakili kepemilikan saham dalam perusahaan publik. Jadi sekuritas itu adalah objek utama yang digunakan oleh investor, perusahaan efek, dan pengawas untuk menghasilkan keuntungan ya. Jadi sebagai definisinya itu, sekuritas itu adalah instrumen ya finansial yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap aset. Sekuritas itu dapat diperdagangkan dan digunakan meningkatkan modal di pasar publik dan swasta. Sekuritas itu dapat dibeli oleh perantara untuk dijual kembali kepada calon investor.
Nah, sekuritas itu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ekuitas, yaitu hak kepemilikan kepada pemegangnya. Kemudian itu adalah utang. Utang itu adalah kupon ya, pada dasarnya pinjaman yang dilunasi kepada dengan pembayaran secara berkala. Contohnya seperti deposito atau mungkin surat berharga atau obligasi. Hybrida itu adalah menggabungkan antara aspek utang dan ekuitas. Jadi aspek utang dan ekuitas perusahaan itu sendiri, itu yang disebut dengan hibrida. Nah, jadi perusahaan sekuritas itu adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara investor dan pasar modal. Nah, perusahaan sekuritas itu menerbitkan dan menawarkan sekuritas kepada investor dan menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin berinvestasi. Nah, kalian bisa cek ya teman di idx.co.id ya, anggota bursa dan partisipasi profil anggota bursa ya. Di sini ada namanya profil anggota bursa ya, sekuritas ya. Ini ada kode sekuritas perusahaan. Jadi ada Ajaib Sekuritas, ada Arta, ada Bahana, ada BCA, terus ada BNI ya teman. Kalian bisa cek aja di idx.co.id. Nanti untuk linknya saya siapkan di deskripsi ya teman. Kalian bisa cek sendiri ya. Ini untuk nama perusahaannya, ini untuk lisensi ya, lisensi jenis anggota perusahaan sekuritas ya, seperti perantara perdagangan efek, emisi ya teman. Kemudian ada namanya penjamin emisi efek ya. Perantara itu artinya ya antara investasi, investor dengan investasi ya, dengan pemegang ya, dengan perusahaan menjamin, seperti itu menjamin efek ya. Di sini ada banyak ya sekuritas ya perusahaan. Di sini ada namanya kode-kode perusahaan, kode-kode broker ya teman. Ya, untuk link deskripsi pengertian tentang sekuritas kalian bisa cek ya teman di blog website saya. Nanti linknya saya siapkan di deskripsi. Nah, untuk contoh gambarnya kalian bisa cek ya di Google. Contoh gambar sekuritasnya seperti ini. Ada sekuritas di Indonesia itu ada BNI, ada CMB, ada MNC ya, ada Mirai Aset, ada Penin Sekuritas, ada Mandiri Sekuritas, dan masih banyak sekuritas lainnya ya. Sekuritas itu adalah broker ya teman-teman. Ini seperti ini, kalian tentang sekuritas, investment, finance ya, company ya, seperti itu ya. Contoh perusahaan sekuritas nih seperti ini banyak banget ya teman-teman. Ini ada kodenya, ada kode brokernya ya. Kalian bisa cek sendiri. Sekuritas itu adalah broker ya, kalian bisa cek sendiri di Google ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pengertian tentang sekuritas. Semoga materi ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga tutorial yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih.